Saudara, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah di Jalan Tampomas, Surabaya, Kamis siang hingga malam. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah penampungan dan pengolahan emas ilegal di Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, sebuah kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sebuah toko emas yang selama ini dikenal masyarakat luas, kini menjadi sorotan nasional. Aparat dari Bareskrim Polri turun langsung melakukan penggeledahan dan penyitaan beser-besaran di toko emas Semar yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk. Langkah tegas ini bukan tanpa alasan. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang bersumber dari aktivitas pertambangan emas ilegal di Kalimantan Barat. Ya, Anda tidak salah dengar. Dugaan transaksi emas ilegal yang sedang diusut ini nilainya fantastis. Berdasarkan informasi yang dihimpun, transaksi jual beli emas ilegal sepanjang periode 2019 hingga 2025 diduga mencapai angka mencengangkan, yakni 25,8 triliun rupiah. Pemirsa, angka ini bukan angka kecil, ini bukan miliaran. Ini triliunan rupiah. Penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri tidak hanya menyasar satu titik. Setidaknya 3 lokasi di Jawa Timur turut digeledah dalam rangkaian penyidikan kasus ini. Salah satu yang paling menyita perhatian tentu saja adalah toko emas Semar di Nganjuk. Dari lokasi tersebut, polisi melakukan penyitaan seluruh emas perhiasan yang berada di dalam toko. Etalase yang biasanya berkilau oleh cahaya lampu dan gemerlap perhiasan kini kosong. Garis polisi terpasang, aktivitas jual beli terhenti. Langkah penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan pencucian uang hasil pertambangan emas ilegal. Kasus awalnya sendiri berangkat dari pengusutan tambang emas ilegal di wilayah Kalimantan Barat. Artinya, pemirsa, perkara ini bukan kasus sederhana. Rantai persoalannya panjang, dari tambang ilegal di luar Pulau Jawa hingga dugaan aliran dana dan perputaran emas yang sampai ke Jawa Timur. Bareskrim Polri pun bergerak cepat. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sedikitnya 37 saksi. Pemeriksaan dilakukan secara maraton untuk mendalami aliran dana, pola transaksi, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain. Namun, sampai saat ini, status tersangka masih belum diumumkan. Penetapan tersangka disebut masih menunggu hasil pengumpulan dan penguatan alat bukti. Di tengah ramainya pemberitaan, publik juga menyoroti sosok pemilik toko emas Semar Nganjuk. Berdasarkan sejumlah laporan media, pemiliknya diketahui berdomisili di Surabaya. Sosok ini disebut memiliki jaringan bisnis emas yang cukup dikenal di wilayah tersebut. Meski begitu, publik tetap bertanya-tanya, bagaimana mungkin transaksi emas ilegal bisa mencapai 25,8 triliun rupiah dalam kurun waktu 6 tahun? Apakah ada celah pengawasan? Apakah ada jaringan yang lebih besar di balik ini semua? Pemirsa, dugaan TPPU dalam kasus ini menjadi poin krusial. Tindak pidana pencucian uang biasanya melibatkan proses menyamarkan asal-usul dana agar terlihat legal. Dalam konteks ini, emas yang diduga berasal dari tambang ilegal diperjualbelikan sehingga tampak sebagai transaksi bisnis yang sah. Jika dugaan ini terbukti di pengadilan, maka ini akan menjadi salah satu kasus besar di sektor perdagangan emas dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini juga menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha di sektor komoditas bernilai tinggi, seperti emas. Transparansi asal-usul barang, kepatuhan terhadap regulasi, serta kehati-hatian dalam transaksi menjadi hal mutlak. Pemirsa, dengan nilai dugaan transaksi mencapai 25,8 triliun rupiah, perkara ini jelas bukan kasus kecil. Ini menyangkut potensi kerugian negara, penegakan hukum terhadap tambang ilegal, serta integritas sistem perdagangan emas di Indonesia. Kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Apakah pengusutan akan mengarah pada jaringan yang lebih luas? Apakah akan ada nama-nama besar yang terseret? Yang jelas, sorotan publik kini tertuju pada langkah Bareskrim Polri. Transparansi dan ketegasan penegakan hukum menjadi harapan banyak pihak. Menurut Anda, apakah kasus ini akan menjadi pintu masuk pembongkaran jaringan emas ilegal yang lebih besar? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti terus kanal ini untuk mendapatkan update, berita terkini, dan terpercaya. Saya pamit, sampai jumpa di berita berikutnya.